Bayangkan kamu bangun pagi, kamu siap menjalani hari, tapi jauh di lubuk hatimu, kamu merasa ada yang kosong. Mungkin saja kamu sekarang berada di pekerjaan yang kamu cintai, tapi lama-kelamaan pekerjaan ini jadi terasa monoton dan membosankan. Atau kamu sedang berada dalam pengejaran sebuah tujuan yang kamu inginkan, tapi sayangnya kamu sekarang tidak punya motivasi untuk mengejarnya. Kamu mungkin berpikir, kemana motivasi saya pergi? Jika ini yang kamu rasakan, tenang saja, kamu tidak sendirian. Kita semua pasti pernah berada di situasi tersebut. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, kalau motivasi itu tidak hilang. Tapi motivasi adalah sebuah keahlian, sebuah cara pikir di mana kita bisa belajar dan bertumbuh. Nah, ketika kamu mengetahui bagaimana cara motivasi bekerja, maka kamu mungkin saja melihat tujuan itu dengan perspektif yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara memasang sebuah target dan tetap termotivasi untuk mencapainya. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Ayelet Fisbach yang berjudul How to Set the Right Goals and Stay Motivated dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu pernah merasa stuck? Bahkan melakukan hal kecil aja itu berat banget. Mungkin saja selama ini kamu merasa burnout atau kamu menghitung hari hingga waktunya weekend. Jika kamu pernah berada di posisi tersebut, wajar kok. Menariknya, kita tidak benar-benar kehilangan motivasi loh. Motivasi sendiri bukan hal yang kita miliki sejak awal, tapi ini merupakan sebuah keahlian yang kita bangun sepanjang waktu, dan dengan pendekatan yang tepat, maka kita bisa belajar bagaimana caranya agar bisa tetap termotivasi. Mungkin perlu ditekankan kalau motivasi bukanlah seperti otot yang kamu latih di tempat gym. Ini lebih cocok disebut sebagai pengetahuan. Kamu akan lebih jago memotivasi diri apabila kamu punya pemahaman yang tepat. Dan tentunya butuh insight dan strategi. Ketika kamu sudah dapat kliknya, maka semuanya akan berubah. Salah satu alasan kenapa kita tidak termotivasi, mungkin saja karena tujuan yang kita pasang itu tidak membuat kita bersemangat. Itu bukan sesuatu yang kita dambakan. Tapi ketika kita bersemangat atas tujuan itu, maka tetap menjalankannya dengan disiplin akan jauh lebih mudah. Karena kita emang beneran pengen mencapai hal tersebut. Coba pikir lagi, jika kamu punya target misalnya kerjaan atau membersihkan rumah, mungkin sebisa mungkin kamu tunda, maka kamu akan menundanya. Tapi lain cerita kalau target itu beneran yang kamu inginkan. Kamu pasti lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Ingat, jika bicara motivasi, jangan terlalu terpaku pada hasil akhir, tapi pada perjalanannya. Jika kita bisa menjalani perjalanan itu dengan senang hati, maka motivasi cenderung akan datang secara alamiah. Jadi, coba lihat lagi tujuan atau target yang ingin kamu capai. Apakah itu beneran yang kamu inginkan atau tidak? Ada yang menarik soal motivasi. Motivasi itu tidak seperti garis lurus. Kebanyakan dari kita mungkin memulai perjalanan mencapai sebuah tujuan dengan bersemangat. Misalnya seperti daftar membership tempat gym di bulan Januari. Kita bersemangat ketika di garis awal dan garis akhir. Tapi di tengah perjalanan, ini yang berat. Banyak peneliti bahkan memberikan nama fenomena ini sebagai middle problem. Ketika kita berada di tengah sebuah proyek, apa yang kita kerjakan mungkin terasa repetitif dan mudah sekali untuk membuat kita tidak bersemangat. Jadi gimana solusinya? Coba bagi ke bagian yang lebih kecil. Tujuan yang lebih pendek dan lebih kecil bisa jadi opsi. Coba atur tujuan kecil mingguan atau bahkan harian. Ibaratnya begini, ketika kamu lari maraton, jangan fokus pada 42 kilometernya. Tapi cobalah fokus pada 1 kilometer pertama dulu, lalu 1 kilometer berikutnya, lagi dan lagi. Dengan memendekkan waktu di tengah, maka kita akan lebih termotivasi untuk menjalaninya. Tips lain yang bisa dicoba adalah dengan mencari ketidaknyamanan. Mungkin terdengar aneh, tapi ketika kita menaruh diri dalam posisi yang tidak nyaman, bahkan dalam waktu sesaat, maka bisa membuat kita lebih teguh. Di dalam sebuah studi menemukan, orang yang secara sengaja mencari ketidaknyamanan ketika melakukan improvisasi saat latihan, maka mereka cenderung menjadi pemain drama yang lebih baik daripada mereka yang menghindarinya. Kenapa? Karena mereka mencoba hal baru.
mengambil resiko lebih banyak, dan secara tidak sadar mereka telah ikut bertumbuh. Jadi, lain kali ketika kamu kesulitan, ingat, kadang ketidaknyamanan mungkin saja kamu butuhkan untuk bertumbuh. Dalam hidup, kita tentunya punya banyak cita-cita. Kita tidak mau hanya satu target saja, tapi kita juga punya banyak target yang lain. Misalnya, kamu ingin jadi kurus, naik jabatan, bisnisnya laku, dan sebagainya. Tapi tentu saja, berusaha memenuhi banyak tujuan sekaligus itu nggak mudah. Bagaimana bila kamu tidak melihatnya sebagai tujuan yang berbeda-beda, tapi sebagai satu kesatuan? Maksudnya gimana? Misalnya, aspirasi karirmu tidak hanya membuat karirmu makin cemerlang, tapi juga bisa berdampak pada kehidupan pribadi. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu sudah mencapai body goalsmu, mungkin saja aspek lain dalam hidup ikut meningkat. Misalnya, kamu mendengarkan podcast soal bisnis ketika kamu berangkat ke kantor. Nah, ini ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi bisa saja ada tujuan yang bertolak belakang. Misalnya kamu ingin belajar, tapi sambil nonton serial televisi. Tentunya kamu jadi tidak fokus kan? Intinya, kamu perlu identifikasi tujuan mana yang bisa dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Satu hal yang sering terlewat adalah orang di sekitarmu. Entah itu keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Ketika kita memiliki support system, maka hal ini sangat membantu sekali dalam hal motivasi. Mereka ibarat mercusuar ketika kondisi memburuk atau ketika kamu merasa tidak bersemangat. Tentu saja perjalanan mencapai tujuan yang besar itu nggak mudah. Begitu banyak tantangan yang dihadapi. Ada kalanya kita merasa lelah dan ingin melepas semuanya. Namun dukungan orang di sekitar, dorongan terus-menerus, membuat kita bisa saja melewati batasan diri. Sederhananya, bisa saja teman kamu yang ikut kelas tim bareng. Kalian berdua bisa saling menguatkan dan mendukung satu sama lain untuk terus berolahraga. Meskipun ada hari-hari yang membuat kamu hanya ingin duduk di rumah sambil nonton televisi. Pada akhirnya, kita harus memahami kalau motivasi itu bukan soal tekad yang kuat atau memaksa diri kita harus jadi kuat. Motivasi adalah soal mengetahui bagaimana caranya untuk menciptakan tujuan yang tepat. Memahami kalau sepanjang perjalanannya itu tidak selalu mulus, kadang naik dan turun. Dan kita bisa menggunakan support system ketika membutuhkannya. Jadi lain kali ketika kamu merasa tidak bersemangat, bukan artinya kamu kehilangan motivasi. Kamu mungkin berada di persimpangan di mana kamu butuh strategi yang baru. Karena motivasi bukanlah sesuatu yang kamu temukan, tapi merupakan sesuatu yang bertumbuh bersama dirimu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.